istimewa saya belum pernah baca buku sampai 2 kali, kecuali Alkitab itu sampai berkali-kali, tapi buku ini saya bacanya sampai 2 kali dan kemungkinan tahun depan saya akan ulangi lagi setiap tahun 1 kali untuk terus saya kerjakan ya. Judulnya Home Run, bicara tentang uh, kehidupan yang utuh, saudara ya, kehidupan yang utuh. Ini masih intro, jadi uh, kehidupan di masyarakat sekarang ini banyak orang satu sisi mungkin sukses di area pekerjaan, ya kan? Tapi di area keluarga, kalau saudara mau lihat lebih dalam, mungkin rumah tangganya masih belum, gitu ya, masih berjuang, masih struggle. Ada pula mungkin kalau sebaliknya, kalau boleh saya soroti dari sisi orang-orang yang cinta Tuhan, tapi pekerjaannya masih struggle. Ada yang kayak gitu juga ya. Jadi bolak-balik. Nah, di buku ini saya dapatkan kehidupan yang utuh yang sebetulnya Tuhan sudah ajarkan. Saya mau share screen sedikit. Ini saudara ya. Sorry. Kelihatan semua? Kelihatan kok. Ini kita kecilin ini ya. Nah, ada 4 macam kehidupan, saudara ya. Ini masih intro, masih belum masuk poin. Ada 4 macam kehidupan yang saya mau sharingkan malam hari ini. Kehidupan yang pertama itu hidup dengan tujuan pribadi dan dengan kekuatan pribadi, ya kan? Jadi ini disebut di buku itu sebagai hidup yang hampa atau yang sia-sia gitu ya. Jadi punya tujuan pribadi, terus dikerjakan sendiri dengan kekuatannya sendiri. Disebut sebagai hidup yang hampa dan sia-sia. Mungkin ada di sini tapi sedikit jarang, ya kan? Berikutnya yang kedua, jenis kehidupan yang kedua adalah hidup dengan tujuan pribadi dan dengan kekuatan Tuhan. Ini yang lebih banyak. Jenis ini saya perhatikan lebih banyak. Jadi disebut dengan hidup yang tidak utuh, saudara ya. Hidup yang tidak utuh itu kita punya tujuan pribadi, tapi mau pakai kekuatan Tuhan. Jadi seakan-akan kita itu memaksakan Tuhan masuk ke agenda-agenda kita, gitu ya. Jadi otomatis Tuhan itu kita menjadikan Tuhan, ya kan? Menjadikan diri kita Tuhan. Jadi memaksa Tuhan masuk ke agenda kita. Kita punya agenda A, B, C itu pakai kekuatan Tuhan dengan harapan pakai kekuatan Tuhan, ya. Lanjut. Jenis ketiga, ada juga yang ini, saudara ya. Nanti saudara pilih sendiri, saudara termasuk yang mana. Pasti ada dalam 4 ini ya. Jadi tidak mungkin lolos dari yang 4 ini. Hidup dengan tujuan Tuhan, tapi pakai kekuatan pribadi. Jadi ini disebut hidup yang frustasi ya. Kurang R ini, frustrasi. Ini harusnya diedit, sorry. Ini frustrasi. Betul ya tulisannya gini ya. Kehidupan yang frustrasi. Jadi kita mencoba melakukan mujizat, tapi dengan kekuatan kita sendiri. Itu yang dimaksud dengan hidup dengan agenda-agenda Tuhan. Kita hidup dengan tujuan-tujuan Tuhan. Tapi kita lupa bahwa ternyata kita itu pakai kekuatan kita pribadi. Ada pemimpin-pemimpin mungkin yang gitu. Jadi membawakan CG, kalau saya dulu memimpin CG, membawakan CG dengan kemampuan pribadi, dengan apa ya, background saya sebagai orang yang senang ngomong, background saya sebagai orang yang dulu menganggap diri saya itu lucu, suka guyon gitu ya, dipakai untuk melayani Tuhan, dipakai untuk agenda-agenda Tuhan gitu ya. Jadi tapi pakai kekuatan pribadi, pakai background saya pribadi. Jadi itu kehidupan yang frustrasi. Nah, kehidupan yang berikutnya yang terakhir adalah hidup dengan tujuan Tuhan dan dengan kekuatan Tuhan. Ini baru hidup yang utuh, teman-teman ya, hidup yang utuh. Jadi ini yang mau nanti kita bahas malam hari ini, kita mau kupas tuntas malam hari ini, hidup dengan tujuan Tuhan, tapi memakai kekuatan Tuhan, gitu ya. Jadi malam hari ini kita mau gali masing-masing kita
apa sih tujuan Tuhan dalam hidup kita sekarang, ya kan? Jadi bukan lagi agenda kita dengan kekuatan Tuhan, bukan juga agenda Tuhan dengan kekuatan kita, tapi agenda Tuhan dalam hidup kita itu Tuhan mau apa sih, gitu loh. Ya kan? Tuhan mau apa lewat kehidupan Buncuan, lewat kehidupan Livia, ya kan? Setelah kita tahu tujuan Tuhan, kita tetap pakai kekuatan Tuhan, bukan pakai kekuatan manusia. Ya, judulnya malam hari ini home run. Saya gambarkan sebagai saya share screen lagi, satu lapangan bola, saudara ya. Sorry, lapangan bola, lapangan baseball ya. Jadi ini satu lapangan baseball yang menjadi simbol bahwa kehidupan yang utuh itu harus melewati 4 titik ini. Jadi kalau saya boleh, ini titik pertama. Nanti semua tak kasih tulisan, saudara ya. Ini titik kedua, 3, dan keempat, gitu ya. Nah, permainan normal di baseball itu seorang pemukul. Nah, kita ibaratkan kita di sini berdiri seorang pemukul, ya kan? Setelah memukul bola, kita akan lari ke bidai nomor 1, saudara ya. Lanjut bidai nomor 2. Ini masih intro, saudara ya. Nanti saya jelaskan satu-satu. Ketiga, baru keempat. Nah, ini jalur yang betul. Ya. Ini jalur yang betul dalam permainan baseball sesuai judul kita malam hari ini, home run. Nah, kembali ke kehidupan nyata, saudara ya. Apa sih korelasinya permainan ini dalam kehidupan kita? Ini sempat saya bahas beberapa minggu di beberapa CG sebagai thriller ya, sebagai cuplikan sebetulnya. Nah, malam hari ini agak panjang, saudara bisa catat, atau kalau saudara tidak mau catat, saya sarankan nanti di akhir sesi saya akan tampilkan bukan link itu cuma iklan bukunya, saudara ya. Saudara bisa beli bukunya nanti. Jadi bukunya sangat murah, nanti saya cantumkan harganya juga. Sangat sangat worth it untuk kita investasi, ya kan? Jadi kita mulai dari home plate, saudara ya. Malah jadi ini. Sorry, kita ambilkan lagi. Titik April. Nah, ini gambar komplitnya. Kalau saudara nanti mau catat, titik pertama adalah home plate, ya kan? Yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Bidai 1, bidai 2, dan bidai 3. Nah, nanti setiap bidai ada keterangannya ya. Saudara boleh capture, boleh sebagai nanti catatan. Oke? Nah, home plate, saudara ya. Kita mulai dari sini, home plate. Apa itu home plate? Saya bacakan catatan saya. Itu adalah tempat pertama kita berpijak, saudara ya. Tempat pertama kita berpijak. Jadi ada lagi gambar yang saya jelaskan di sini. Lanjut. Home plate, tempat kita, ini bahasa paling gampang ya saya tulis sendiri sih. Tempat kita menaruh lutut, saudara ya. Tempat kita menaruh lutut. Kalau dalam permainan aslinya itu sorry, tadi belum share screen ya. Nah, ini tempat kita menaruh lutut, ya kan? Kalau dalam permainan aslinya tempat kita berdiri untuk memukul, ya kan? Tapi di buku ini dijelaskan sebagai tempat kita untuk mengenal Tuhan, saudara ya. Jadi tempat pertama kita berpijak, mengatur posisi, ya kan? Mengarahkan pukulan, memukul bola. Jadi tempat di mana kita memulai segala sesuatu, ya kan? Tempat di mana kita terhubung dengan Tuhan, ya kan? Jadi komplit ini tempat di mana kita mengatur posisi kita dengan Tuhan, kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan, ya kan? Menjadi awal mula dari setiap kehidupan, menjadi awal mula. Nah, kenyataannya tidak demikian, saudara ya. Banyak orang itu tidak mau berpijak di home plate. Orang langsung mau mencetak skor.
Jadi ada beberapa pertandingan baseball di luar negeri itu liga anak-anak, saudara ya, liga anak-anak. Mereka mau langsung habis mukul, tidak lari ke kanan, tapi langsung lari ke kiri, saudara ya. Jadi ini yang terjadi. Jadi nanti saya jelaskan bidai-bidainya ya. Bidai pertama, home plate, masih di home plate ya. Tempat kita mengenal Tuhan, tempat kita mengenal suara Tuhan, ya kan? Nah, level ini merupakan level perkenanan, di mana ini merupakan faktor pengali. Kalau Bu Philip ajarkan, faktor pengali, saya garis bawahi di catatan saya, faktor pengali dalam aspek kehidupan, ya kan? Kata-kata Tuhan menyertai itu ada di sini. Kata-kata Tuhan menyertai ada di sini. Harus menjadi gaya hidup. Jadi setiap kehidupan kita dimulai dari home plate, tempat di mana kita menaruh lutut kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan, kita mau menjadikan kata-kata Tuhan menyertai itu sebagai gaya hidup orang percaya. Amin. Ya kan? Mengejar perkenanan Tuhan, melekat pada pokok anggur, ya kan? Di luar dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi home plate ini menjadi satu faktor pengali kita sebagai anak-anak Tuhan. Setiap pagi tempat kita menaruh lutut sebelum kita lari ke bidai kedua. Kalau di permainan baseball, sebelum kita lari ke bidai kedua, atur posisi dulu setiap pagi. Bicara setiap pagi kita mau menaruh lutut, dengar-dengaran dengan Tuhan, ya kan? Mencari kehendak Tuhan apa dulu untuk hari ini. Untuk hari ini, saudara ya. Contoh kemarin pagi, saudara ya, kami bisnis konveksi ini apa ya, mengandalkan DP, saudara ya, mengandalkan DP. Jadi kalau beli kain tanpa DP itu sangat berat. Kain itu 60% dari harga jual, saudara ya. Jadi hari-hari ini saya ketemu beberapa klien yang untuk proses DP itu bisa 1 bulan pengajuan, saudara ya. Jadi saya itu heran, saya sampai mikir sama istri, mereka ini tidak butuh seragam mungkin ya, masa habis turun PO kok DP-nya sampai lama sekali, sampai 1 bulan prosesnya. Nah, tapi tantangannya di sini, kita tidak punya pekerjaan lain gitu loh, kalau tidak kerjakan PO ini. Jadi dalam hati saya, mau tidak mau harus saya kerjakan supaya saya tidak melihat karyawan saya itu nganggur, saudara. Jadi saya bergumul, ada rasa takut datang, ada rasa khawatir datang. Nah, menaruh lutut setiap pagi itu menjadi penting, menjadi faktor pengali, menjadi faktor yang sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Kemarin saya dapatkan Roh Kudus bilang gini, seperti kata-katanya Sidney Mohede, saudara. Kalau saudara pernah dengarkan lagunya, Roh Kudus ingatkan kembali kata-kata itu kemarin. Everything is gonna be okay. Everything is gonna be alright. Saya itu langsung damai, tenang, teduh dalam hadirat Tuhan, saudara. Ya, jadi setiap pagi kita harus cari home plate kita, taruh lutut kita, apa sih kehendak Tuhan hari ini? Apa sih rencana Tuhan hari ini? Gitu ya. Jadi jangan memulai hari tanpa melewati home plate, saudara langsung lari ke bidai pertama. Nah, ini sekarang mulai setelah saudara memukul, saudara setelah berdiri di home plate, kita masuk bidai pertama ya. Bidai pertama itu yang kanan, saudara ya. Bidai pertama itu yang kanan ini. Ya, banyak dari kita. Oh ya, sebelum saudara bingung, bidai pertama saya tulis ya, itu tentang hubungan. Sorry. Diri sendiri. Diri sendiri. Ya. Bidai kedua ini tentang hubungan. Saya coret-coret dulu. Bidai ketiga ini baru hasil, saudara ya. Nah, sering dari kita itu sebagai mungkin pengusaha, bisnismen, atau mungkin juga karyawan sama. Setelah kita berdoa di pagi hari, di sini menghadap Tuhan, ya kan? Menaruh lutut di hadapan Tuhan, kita tidak lari ke kanan, saudara.
tapi kita kebalik, larinya ke kiri, saudara ya. Siapa seperti pertandingan bisbol anak-anak, banyak anak-anak itu habis mukul, larinya ke kiri. Dan itu lucu, itu sangat menghibur orang tua yang hadir, yang menyaksikan anak-anaknya tanding. Tapi di kehidupan nyata, jadi nggak lucu, saudara ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan ya, banyak dari kita nantinya lari ke sini, saudara, lari ke hasil, lari ke hasil, ya. Jadi nggak lari ke bidai satu, tapi kepingin langsung cetak skor, ya. Nah, ini mulai dicatat sekarang. Bidai satu ini bicara tentang kemenangan di dalam. Nah, saya kembali ke ini. Bidai satu. Menang di dalam, saudara ya. Menang di dalam. Jadi kalau kita larinya betul, kita akan lari ke bidai satu dulu. Sebelum bidai dua, bidai tiga, dan mencetak skor. Ya, bicara menang di dalam. Bidai satu adalah karakter hidup yang harus kita menangkan. Saya ulangi, bidai satu adalah karakter hidup yang harus kita menangkan terlebih dahulu. Ya kan? Jadi kegagalan-kegagalan kita itu seringkali karena kita gagal mengatasi karakter kita sendiri. Saya ulangi lagi. Kegagalan kita itu seringkali disebabkan kita gagal mengatasi karakter kita sendiri. Saudara pernah lihat film Iron Man yang seri 1, saudara ya, seri 1, bukan yang seri berikut-berikutnya. Iron Man itu tokohnya namanya Tony Stark ya, saudara ya. Seorang milioner, kalau di situ diceritakan seorang milioner yang sombong, betul nggak ya? Terus agak playboy juga gitu ya. Jadi punya karakter yang buruk di film itu. Waktu di akhir cerita kan dia ngomong, I am Iron Man gitu ya. Jadi sombongnya belum berkurang di film Iron Man yang ke-1. Yang terakhir sudah bagus karakternya gitu ya. Jadi Tony Stark di film itu lagi bisnis di Afghanistan kalau saudara ingat ya. Ada yang pernah nonton ya? Apa cuma saya aja? Enggak ya, nonton ya semua ya. Nah, waktu di Afghanistan ceritanya dia diserang sama musuh, ya kan? Diserang sama musuh, kena rudal. Yang namanya rombongannya Iron Man ini, rombongannya Tony Stark itu kena rudal. Sampai semuanya tewas. Nah, waktu Tony Stark agak sadar, antara setengah sadar nggak sadar, dia melihat kepingan rudal yang ada di dekatnya gitu ya. Ternyata itu ada logo perusahaannya, saudara ya. Logonya apa? Logonya sorry saya lupa. Stark Industri kalau nggak salah ya. Nah, ada logo Stark Industri di situ, di potongan rudalnya, ya kan? Nah, apa sih nilai yang kita dapatkan? Waktu itu dia terluka parah, kena rudalnya sendiri ceritanya gitu ya. Nah, nilai hidup apa yang kita pelajari? Seringkali ledakan-ledakan yang terjadi di sekitar kita itu ada nama kita di kepingan rudalnya. Saya ulangi ya, seringkali ledakan-ledakan, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di sekeliling kita, yang melukai banyak orang, itu kalau kita mau teliti ya, kita menemukan ada nama kita tertulis di kepingan itu, kepingan rudalnya. Jadi ada masalah karakter yang belum kita menangkan, saudara ya. Sebagian yang meledak itu bisa melukai diri kita sendiri, bisa melukai orang lain. Itu kalau kita tidak menang di area karakter. Jadi bidai pertama ini kita mau menangkan dulu. Kita harus lari ke area ini, kita mau menangkan karakter dulu. Karakter adalah fondasi kehidupan yang tidak kasat mata, saudara ya. Fondasi kehidupan yang nggak kelihatan, yang nggak kasat mata. Yang nantinya bisa membuat kita bertahan lama di atas. Amin, saudara. Membuat kita itu bertahan lama di atas. Kita mau membangun apa? Membangun bisnis, kita mau membangun rumah tangga, kita mau membangun pelayanan. Ini fondasinya, saudara. Kita harus bereskan dulu, menangkan dulu di dalam karakter kita, ya. Jadi bukannya kadang-kadang kita itu bukannya upgrade, nggak mau upgrade karakter, kadang-kadang ya, saudara ya, kita malah menjaga jarak
dari apa yang benar. Saya ulangi ya. Seringkali kita itu menjaga jarak dari apa yang benar. Kita tahu loh kebenaran sebetulnya, tapi kita malah jaga jarak. Ada area-area yang kita sengaja tidak mau masuk situ. Area-area yang sengaja kita hindari, padahal itu kebenaran. Bukan dosa loh ya saudara ya. Kalau saudara tahu itu dosa, saudara hindari itu sudah betul. Tapi kalau saudara tahu itu kebenaran, tapi saudara hindari, saudara akan menang ya kan. Sama seperti kasusnya Samson saudara ya. Dia itu tahu kebenaran, tapi dia malah bermain-main dengan dosa. Dia punya gaya hidup ya kan, punya punya kesombongan ya kan, dia menikah dengan gadis dari bangsa nggak bersunat ya kan, makan bangkai ya kan, terus minum, mabuk, macam-macam. Jadi karakter kita itu bisa terkikis, terkikis. Jadi kayak kayak Ko Philip ajarkan itu bukan peristiwa satu malam, satu bulan, tapi bertahun-tahun. Kalau kita terus menghindari kebenaran, jaga jarak dengan kebenaran, lama-lama karakter kita itu terkikis, ya kan? Dan akhirnya kita nggak bisa bertahan lama di posisi kita, ya. Kita nggak bisa bertahan lama di posisi kita. Uh, saya dipercaya sama Ci Aryani sebagai coach. Nggak tahu sudah berapa tahun ya, Ci ya? 3 tahun atau 4 tahun ya? Tapi saya berusaha selama mungkin di posisi ini, bukannya nggak mau maju maksudnya saudara ya, tapi berusaha selama mungkin di posisi ini, tapi apa yang harus dilakukan? Harus terus berjuang di area ini, di area karakter saudara ya. Nggak boleh, nggak mau upgrade saudara ya. Nah, di mana garis batasnya? Garis batasnya di mana? Kalau kita baca Samson saudara ya, kita baca Samson, kita sudah tahu dia ini salahnya di mana, ya kan? Ditulis di Alkitab. Dia menikah dengan anaknya yang bangsa yang nggak bersunat, gitu ya. Makan dari bangkai singa, macam-macam gitu ya. Nah, batasnya apa kalau kehidupan kita? Garis batasnya itu apa? Perasaan kita atau mungkin keluarga, istri, suami, ya kan, yang negor kita. Garis batasnya mungkin pemuka agama, feeling yang negor di panggung gitu ya, di mimbar, atau orang lain yang menggaris. Bukan, saudara ya. Garis batasnya itu biarlah itu firman Tuhan. Ya, biarkan Tuhan yang menggambar garis batas kita masing-masing. Ya kan? Biar Tuhan yang tentukan ini benar, ini salah. Saudara, jangan menjaga jarak dari kebenaran. Ya, ada beberapa poin penting di bidai pertama. Saudara boleh catat terus. Ini yang penting-penting, yang bagus-bagus, yang bisa saudara nanti terapkan. Poin pertama di bidai pertama adalah bayar di depan sebelum bermain. Ini nggak ada di PowerPoint, saya nggak bikin PowerPoint-nya. Bayar di depan sebelum bermain, saudara ya. Jadi bicara masalah kita kerjakan PR dulu, baru bermain, baru bersenang-senang. Sama seperti kayak di sini Warren sama Hagen, selalu kita tanya, ada PR enggak? Gitu ya, ada PR enggak? Kerjakan dulu, baru main. Ya kan? Kerjakan dulu, baru bersenang-senang, saudara ya. Jadi, apa PR kita? Apa yang harus kita bayar di depan? Kalau poinnya bayar di depan baru main. Ya, di sini dicatat ada 2 rasa sakit, saudara. Ada 2 macam rasa sakit. Yang pertama itu sakit karena disiplin, saudara boleh catat. 2 macam rasa sakit dalam kehidupan. Masih di poin yang pertama ya, bayar di depan ya. Sakit karena disiplin. Itu biasanya terjadi di awal-awal. Dan rasanya itu kalau ditimbang, itu terhitung ons, saudara. Ons. 1 kilo 10 ons gitu ya. Jadi ada beberapa yang harus kita bayar di depan. Seperti disiplin diri sendiri. Apa contohnya? Mencintai istri, mencintai anak, itu bayar di depan, saudara. Bereskan dulu di area ini, baru bermain, gitu ya. Jadi, mencintai istri, mencintai anak, mau bermain, mau berkomunikasi dengan anak,
mau berkomunikasi dengan istri gitu ya. Saya sama istri dan anak-anak itu punya agenda rutin setiap bulan, Saudara. Saudara boleh tiru. Dari kalau nggak salah dari bulan Oktober, Oktober atau September ya. Pokoknya di musim-musim pandemi ini saya janji sama anak-anak, 1 bulan 1 kali kita main monopoli. Awal-awalnya hampir setiap hari, tapi ternyata main monopoli itu panjang dan melelahkan, Saudara ya. Mereka senang dan kita itu sampai kecapean karena monopoli itu tidak ada batasnya, Saudara. Saudara bisa tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya, tambah tambah serem gitu ya permainannya gitu ya, Saudara kalau tahu main itu. Nah, 1 bulan sekali semenjak bulan 10 itu sampai hari ini, 1 bulan sekali kita selalu punya agenda main monopoli. Jadi ramai sekali Saudara ya, selain kita mengajarkan anak-anak itu investasi properti gitu ya, bangun rumah, beli tanah, bangun rumah, beli tanah, kita membangun bonding yang erat gitu ya, bangun bangun hubungan yang erat, dengan anak-anak. Jadi disiplin ini, harus kita kerjakan lebih dahulu. Disiplin ini harus kita bayar di depan Saudara ya, sebelum mereka bertambah besar. Ya kan? Sebelum mereka nanti nggak dekat sama kita, gitu loh. Nanti kalau saudara ngomong mereka nggak mau dengar, karena menganggap papanya bukan teman, mamanya bukan teman, bukan best friend gitu ya. Jadi bayar di depan gitu ya. Apalagi saudara, membayar perpuluhan. Nah, membayar perpuluhan ini juga disiplin yang harus dibayar di depan. Setelah saudara terima gaji, setelah saudara terima berkat, terima keuntungan, langsung potong 10%. Ya kan? Uangnya Tuhan, bukan uangnya kita loh, ya kan? Itu dibayar di depan, Saudara, itu dibiasakan, disiplin. Daripada Saudara bayar di belakang, waktu keuangan Saudara sudah morat-marit, Tuhan sudah tidak bisa lagi berbuat banyak karena Saudara tidak taat, gitu ya. Jadi, ini disiplin yang harus dibayar di depan. Nah, contoh apa lagi? Kata maaf, Saudara. Ini biasanya sama pasangan, Saudara ya, sama istri gitu ya. Kata maaf. Pernah enggak ngomong maaf kalau keliru? Nah, itu ya, ngomong sorry gitu ya. Saya ngomongnya sorry bukan maaf biasanya. Sekarang saya lagi belajar level di atasnya, Saudara. Ini barusan diajarkan ke Philip juga kemarin. Kalau Saudara ingat, ini level yang membuat para istri itu senang. Kata-katanya itu menghibur para istri, menguatkan para istri, Saudara. Bukan kata maaf, bukan kata I love you, tapi kata-kata you are right. Nah, Saudara ingat kemarin kok Philip ngajari itu ya? Ini satu level yang paling berat buat saya, Saudara ya. Saya harus mengakui bahwa kamu benar. Ternyata kamu yang benar, aku yang salah. Otomatis gitu, Saudara ya. Jadi you are right. Kalau istri Saudara sudah ngomongi dan ternyata itu benar, akuilah Saudara gitu loh ya. You are right gitu ya, kamu benar gitu. Jadi memang istri itu penolong. Kita tuh sering keliru, kita tuh sering salah ambil keputusan tergesa-gesa ya kan, istri lebih bijak. Nah, ini saya lagi belajar meskipun berat. Apalagi gembala sudah nyuruh, istri saya langsung sorak-sorai, "Ye!" gitu ya. Ternyata gembala juga mendengar suara hatinya gitu ya. Nah, bayar di depan. Sama kayak Ko Philip mengajarkan, bayar di depan itu berarti bayar DP agak gedean, Saudara ya. Bayar DP agak gedean. Supaya apa? Cicilannya ringan. Kalau Saudara pilih DP minimal, gitu, beli mobil DP minimal 10 juta, dapat Avanza. Waduh, jangan bayangkan cicilannya, Saudara ya. Jadi sama di kehidupan nyata, Saudara bayar DP di depan, nanti cicilannya ringan. DP yang besar sekali di depan. Saudara tanggung semua supaya apa? Supaya cicilan anak-anak kita nanti ringan. Anak-anak kita enggak usah eh, bergumul di dosa yang sama dengan papa mamanya. Ya kan? Enggak usah apa ya? Berjuang keras di area ekonomi, berjuang keras di area pornografi mungkin, berjuang keras di area komunikasi. Kalau papa mamanya sudah mulai dari sekarang mau bayar DP yang besar. Ya, say sorry kalau salah, say I love you kalau memang belum, ya kan? Say you are right kalau memang istri saudara betul gitu ya. Tunjukkan di hadapan anak-anak kalau saudara mencintai mamanya kayak gitu ya. Amin. Lanjut, setelah bayar di depan baru bermain,
Sakit, ada sakit yang kedua, itu sakit yang pertama, sakit karena disiplin, ya kan. Saudara pasti merasa sakit kalau mengakui istri saudara lebih benar daripada saudara ya. Tapi sakit yang kedua itu beratnya terhitung ton, gitu ya. Kalau tadi terhitung ons, yang sakit yang berikutnya ini yang kedua ini terhitung ton dan bayarnya selalu di belakang. Namanya sakit karena penyesalan, saudara ya. Sakit karena penyesalan, ya kan? Anak-anak terlanjur dewasa, saudara sudah tidak bisa ngomongin, ya kan? Istri terlanjur sakit hati, istri terlanjur kepahitan mungkin dengan kata-kata kita yang terus tiap hari kasar, ya, terus kasar. Sama sekali tidak ada halus-halusnya, jangankan pujian, ya kan? Kata-kata yang menyakitkan gitu ya. Jadi ini suatu hari kita akan mengalami sakit karena penyesalan, ya kan? Bisa juga karena kita sering bersenang-senang dengan penghasilan kita, dengan berkat Tuhan, kita lupa perpuluhan. Sampai satu titik, Tuhan tidak bisa lagi leluasa memberkati kita. Ya, Tuhan tidak bisa lagi leluasa menurunkan hujan berkatnya karena kita tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, itu poin pertama, bayar di depan. Nah, berikutnya dari bidai 1 ada lagi, panjang saudara. Jamin sampai jam 9, saudara tahan ya. Tarik nafas, ambil minum boleh, nanti kalau perlu toilet break. Poin berikutnya, jendela 3 detik. Nah, ini saya harus habiskan satu buku yang saya baca cukup tebal dalam 1 jam. Jendela 3 detik. Ada ayatnya 1 Korintus 10 ayat 13. Livia akan bacakan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, kenapa kok judulnya jendela 3 detik, saudara ya? Ini ditulis di buku itu untuk mengendalikan diri kita seperti kita pegang balon, saudara ya. Saudara pernah balon diisi angin, terus dipegang. Nah, selama balon itu kita pegang, kita bisa mengendalikannya, benar nggak? Tapi coba kalau saudara lepaskan, dia akan lari ke sana kemari, terbang kanan kiri, atas bawah, nabrak macam-macam, ya kan? Kita nggak bisa mengendalikannya. Nah, itu sama kayak kita melepaskan amarah. Kalau kita nggak bisa menahan 3 detik, saudara ya. Sebelum saudara marah, saudara punyai jendela 3 detik. Ya kan? Jendela 3 detik. Hitung dulu lah sebelum saudara marah, sebelum saudara mengeluarkan kata-kata, sebelum saudara berusaha mengejar mobil di depan saudara yang memotong laju saudara, kayak gitu ya. Nah, amarah yang kita lepas itu mirip dengan kita melepaskan monster, saudara ya, melepaskan monster. Nah, lagi rame sekarang film Godzilla versus Kong, saudara ya. Nggak tahu nontonnya di mana, saya juga belum tahu, tapi saya lihat trailernya rame sekali, saudara ya. Itu saya jadi teringat poin ini, melepaskan monster, saudara ya. Setiap diri kita itu kalau nggak ditahan 3 detik, saudara ya, itu bisa kayak Godzilla versus Kong. Jadi itu bisa terjadi dalam rumah tangga kita. Nggak tahu saya Godzilla-nya, Livia Kong-nya, atau dibalik, nggak ngerti saya ya. Tapi yang jelas kalau kita nggak menahan 3 detik, amarah kita itu kita sama seperti melepaskan monster dalam kehidupan kita. Ya, ada lagi ayatnya Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah, jawaban yang lemah lembut, saudara ya. Jadi jendela 3 detik ini membuat kita tarik nafas untuk mengatur kembali kata-kata kita supaya kita berpikir, kita ini lagi ngomong sama siapa gitu ya. Oh, ini ternyata istri saya gitu ya. Saudara baru sadar ini bukan Kong, ini bukan Godzilla, ini istri saya. Jadi atur kembali kata-kata ya. Lanjut, cepat aja. Jangan punya dunia rahasia. Ini masih di bidai pertama tentang karakter ya. Jangan punya dunia rahasia. Kehidupan yang berbeda di gereja dan di rumah. Saya tulis itu ya. Di kantor dan di rumah. Di kantor dengan bawahan bisa ngomong baik. Tapi di rumah sama anak-anak kebalik.
dianggap pegawai, ya kan? Lain-lain nanti ya. Jadi kehidupan yang penuh pura-pura akhirnya. Di gereja Shalom gitu ya. Kadang-kadang di gereja Shalom sampai rumah nanti bisa kasar. Nah, jadi jangan punya dunia rahasia. Saudara pernah tahu Jackie Chan? Nah, saya penggemarnya Jackie Chan, saudara ya. Terkenal sebagai seorang aktor yang anti sekali dengan stuntman, saudara ya. Anti dengan stuntman. Kalau saudara lihat ada Jackie Chan jatuh, ya itu memang Jackie Chan yang jatuh, ya kan? Kalau ada lihat Jackie Chan dipukul, ya itu Jackie Chan yang dipukul. Jadi nggak pakai stuntman, nggak pakai peran pengganti. Bicara tentang apa sih? Kita nggak berpura-pura, gitu ya. Kita nggak pakai stuntman dalam kehidupan kita. Saya di gereja harus sama dengan saya di rumah. Saya di tempat kerja harus sama dengan saya di rumah, gitu ya. Harus seperti Jackie Chan, nggak pakai stuntman. Jadi ya nggak pakai pura-pura, saudara. Nggak punya peran lain. Memang buncuan ya ini buncuan, ya kan? Sama sekali nggak pakai topeng, gitu ya. Jadi hiduplah terbuka, ya kan? Nggak ada dosa yang disembunyikan. Terutama nih kepada pasangan, ya kan? Kayak Ko Philip ngomong, bawa di tempat terang, ya kan? Bawa di tempat terang supaya semua yang mati itu bisa hidup kembali, ya. Jadi supaya Tuhan bisa hidupkan. Ada catatan di sini, ada catatan di buku itu sih, saya tulis di sini. Carilah orang-orang percaya yang dewasa. Nah, jadi kalau saudara punya permasalahan, punya tantangan, carilah orang-orang percaya yang dewasa. Di garis bawah yang dewasa, saudara ya, karena bisa semua mengaku orang percaya, tapi kemungkinan juga belum dewasa. Jadi carilah orang-orang percaya yang dewasa untuk apa? Untuk mengkoreksi hidup kita, gitu ya. Untuk mengkoreksi hidup kita. Jadi sama kayak saya sama Livia sampai hari ini kita punya kakak rohani. Jadi selain Bu TL di sini yang sering kita ajak ketemuan ngopi gitu ya. Saya punya kakak rohani namanya Pak Liang Gono, saudara ya. Banyak yang kenal juga mungkin. Sampai hari ini kita masih sering chatting. Kalau saya sudah chat gitu ya, nggak pakai dibales, langsung saya ditelepon, saudara ya. Apa cuan, kayak gitu ya. Itu kakak rohani kami. Jadi dulu beliau yang menjodohkan kita. Jadi wajah saya muncul di mimpinya, di mimpinya Pak Liang itu muncul wajah saya, di sebelahnya ada wajah Livia gitu ya. Singkat cerita Livia dimasukkan ke CG saya, singkat cerita lagi jadi istri saya, habis gitu pokoknya dijelaskan di sini. Yes, gitu ya. Jadi punya kakak rohani ya. Carilah orang-orang percaya yang dewasa yang bisa mengkoreksi kehidupan kita ya. Jadi jangan sampai nggak ada lagi orang yang bisa mengkoreksi. Kalau sudah di dunia ini habis orang yang bisa mengkoreksi kehidupan saudara, berarti ya tinggal tunggu Tuhan Yesus datang kedua kali, wis itu aja ya. Jadi terus belajar ya. Pilih-pilihlah teman dekat ya, pilih-pilihlah teman dekat, pilih-pilihlah orang yang bisa dipercaya yang bisa mengkoreksi saudara. Oh, ini ada poin lucu nih, bukan poin lucu nih. Ini poin yang istri saya garis bawahi. Kalau jangan punya dunia rahasia itu jangan suka pergi sendiri, saudara ya. Asik ini, saudara. Jangan suka pergi sendiri. Dalam tanda kurung, sering-seringlah pergi dengan pasangan. Oke? Sering-seringlah pergi dengan pasangan. Ada beberapa teman-teman di CG yang saya perhatikan sudah satu paket. Kayak paket combo. Kentang sama ayam. Nggak bisa dipisahkan. Beli ayam aja nggak bisa, beli kentang aja nggak bisa. Harus satu paket combo. Ya kan, ada Petrus Siska di mana-mana berdua, ya kan. Ada Kohari Cincin, atau yang lain-lain ya. Saya juga mau jadi seperti itu. Di mana ada saya, pasti di sekeliling tidak jauh dari itu ada Livia gitu ya. Tidak jauh. Jadi kehidupan saudara jauh lebih aman gitu ya. Kalau ada orang-orang kayak di sosmed itu yang mau nikung gitu ya, apa bahasanya, nikung gitu ya. Mau nikung nggak bisa, sudah tahu. Kalau ada buncuan, percuma lah, pasti dalam radius 5-10 meter ada Livia gitu ya, nggak bisa gitu ya. Jadi ini gaya hidup yang baik ya. Lanjut aja.
Poin berikutnya, di poin terakhir di bidai pertama tentang karakter. Utamakan kekudusan daripada hasrat, saudara ya. Utamakan kekudusan daripada hasrat. Dosa itu sudah banyak sekali menghancurkan keluarga-keluarga, ya kan? Jadi naturnya manusia itu tidak berubah, selalu suka dosa. Naturalnya ya, suka dosa. Suka kenikmatan daging. Nah, tapi kekudusan harus kembali menjadi standar karena itu standarnya Tuhan, ya. Jadi utamakan kekudusan daripada hasrat. Di buku ini ditulis, kita mau ikuti cara Yusuf, saudara ya. Pakai statement ini, tanggalkan jubahmu, gitu ya, tanggalkan jubahmu. Jadi saya tambahi sih, run for your life, gitu ya. Jadi kayak Ko Philip ajarkan juga, kita lari dari dosa, ya kan? Kayak Yusuf, lari dari dosa. Jadi tanggalkan jubahmu itu bicara masalah ini, saudara. Nggak peduli saya itu coach, nggak peduli saudara itu CGL, nggak peduli saudara itu mungkin manajer besar di sebuah perusahaan, atau CEO, atau owner, atau direktur, tanggalkan jubahmu, run for your life, lari jauh-jauh, itu tidak akan melindungi saudara dari dosa. Amin, saudara. Jadi saya sudah coba di Alkitab itu, banyak saya belajar, caranya cuma lari dari dosa. Jadi sudah tidak coba-coba nantang dosa, gitu ya. Jadi ini sama, saya catat juga ada poin-poin Ko Philip yang saya pelajari. Ini bicara tentang kekudusan moral, saudara ya. Jadi ini jadi modal kita. Ya, saya mau tekankan lagi, kekudusan ini jadi modal kita, menjadi inventaris terbesar kita, ya kan? Di mana nanti segala sesuatu kita bangun di atas ini, ya kan? Segala sesuatu. Sama kayak Ko Philip mengajarkan, semua boleh diambil lah, semua boleh diambil. Mungkin pekerjaan kita diambil waktu pandemi, mungkin jabatan kita diambil waktu pandemi, ya kan? Tapi satu, standar moral kita itu tetap kekudusan. Itu tempat di mana Tuhan bisa membangun kembali kehidupan kita. Amin. Jadi ini tidak boleh geser, saudara ya, tidak boleh digeser. Ini jadi komitmen kita bersama, menjadi goal kita bersama, bahwa standar moral itu kekudusan. Ini yang Tuhan mau, ya. Utamakan kekudusan lebih daripada hasrat. Cara hadapinya gimana? Tanggalkan jubahmu. Saudara lari, ya, lari, hindari. Maksudnya nanti ada poin sendiri sih kalau tentang tanggalkan jubahmu sebetulnya. Maksudnya jangan dilawan, saudara ya. Jangan dicobai. Nggak bisa, ya. Oke. Poin pertama selesai di bidai 1 tentang menang atas diri sendiri. Wih, saya minum dulu, saudara ya. Saudara boleh minum juga. Nah, kita mau lari ke bidai kedua. Nah, bidai kedua tentang hubungan, saudara ya. Lari setelah ke kanan, lari ke bidai kedua. Bicara tentang menang atas hubungan, saudara ya. Menang atas hubungan. Nah, ini bidai kedua. Menang atas hubungan. Ya. Saudara coba saudara catat ya. 3-4 kejadian yang paling membahagiakan dalam hidup saudara masing-masing. 3-4 kejadian dalam kehidupan saudara masing-masing. Saudara ingat-ingat, saudara renungkan sebentar, saudara catat. Saudara melewatinya bersama orang lain atau sendiri? Ada yang melewati sendiri? Contoh, beberapa minggu terakhir saya menikmati kesenangan bermain pingpong. Sepedanya diparkir hampir 2 bulan nggak dinaiki, mainannya pingpong, saudara ya. Saya beli meja pingpong, saya taruh atas, saya suruh pegawai saya geser mesinnya semua sampai mereka saling berdempet-dempetan hanya demi sebuah meja pingpong supaya bisa main, gitu ya. Nah, kesenangan ini nggak mungkin saya lewatkan sendiri, ya kan? Pernah satu kali waktu saya itu stres, saudara ya, istri saya ketawa sekarang. Gara-gara saya itu kalah main pingpong.
main sama istri kalah, main sama teman CG kalah gitu, saya langsung terpukul ya kan. Saya nggak mau main sama orang. Saya ngomong sama Livia, saya mau main sama tembok hari ini. Saya geser meja saya, tak geser, tak tatapin tembok, saya main pingpong sama tembok 1 jam lebih. Tambah stres, saudara ya. Aneh gitu, saudara ya. Jadi semua kesenangan yang kita alami, yang terbaik lah dalam kehidupan kita, pasti ada orang lain di dalamnya. Entah itu istri kita, entah itu anak kita, entah itu orang tua kita, saudara kita, ya kan? Ada orang lain di dalamnya. Nah, sama juga, coba saudara catat 3 sampai 4 peristiwa yang paling buruk dalam kehidupan saudara, yang paling menyakitkan, yang paling melukai mungkin, yang paling saudara ingat sampai saudara pahit itu ya. Ada orang lain nggak di dalamnya? Saudara jawab dalam hati aja, ya kan? Oh iya itu suamiku. Tuh dalam nama Yesus tengking gitu ya. Ada orang lain juga di peristiwa-peristiwa yang menyakitkan kita. Jadi bidai kedua ini menjadi bidai yang penting. Kenapa? Ini kita harus menang atas hubungan gitu loh ya. Jadi kita harus menang atas hubungan. Jadi celakanya saudara ya, celakanya banyak dari kita itu nggak menang di bidai pertama. Kita nggak melewati bidai pertama, kita nggak mengurus karakter kita nggak mengerjakan PR kita tentang karakter, tentang kepribadian kita langsung lari ke bidai kedua. Jadi kalau digambarkan kita langsung dari home plate, saudara ya, langsung lari ke bidai kedua. Nggak pakai ini, saudara. Ini dicoret dalam kehidupan. Nggak mau, aku nggak mau memperbaharui karakterku, nggak mau upgrade, aku mau langsung punya hubungan, gitu ya. Lari ke bidai dua. Banyak yang kayak gitu. Belum beres dengan karakter hidupnya, berkeluarga, menikah, berumah tangga. Apa yang terjadi? Ya kan? Apa yang terjadi, saudara? Kalau nggak beres di karakter, terus masuk dalam suatu hubungan keluarga, pasti cenderung melukai, ya kan? Cenderung melukai. Jadi tanpa sadar kita akan melukai orang lain, juga melukai diri sendiri. Mungkin punya emosi yang meledak-ledak, ya kan? Mungkin emosinya nggak meledak-meledak. Ada lagi yang saya perhatikan itu negative thinking. Ya, negative thinking ini jadi satu tantangan yang berbahaya kalau kita berhubungan sama pasangan, berbahaya, di dunia kerja juga berbahaya. Negatif terus. Kalau dikasih nama itu Pak Min, saudara ya, Pak Min. Pak Min itu, Min itu kan negatif ya, namanya Pak Min. Jadi ngomong apa negatif, ngomong apa negatif. Nah ini tidak bisa berhubungan di dunia kerja sama pasangan, jadi masalah, ya kan? Jadi kita berusaha membangun hubungan yang baik dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, tapi kita tidak membereskan area karakter. Kita nggak mengobati luka-luka lama kita, ya. Kita nggak mengobati luka lama. Saya tulis di sini, kita nggak mengobati luka lama. Jadi contoh gini, saudara. Ada seorang anak punya papa suka marah. Jadi ada hal apa papanya marah, ada hal apa papanya marah. Suatu hari sang anak ini menginjak sepotong kaca, saudara ya, kakinya kena kaca. Bahasa Jawanya kena beling gitu, saudara ya. Sakit, saudara, masuk ke dalam kacanya, berdarah. Dan karena dia sering dimarahi sama papa, dia nggak mau kena marah lagi gitu ya. Terus dia minta tolong kakaknya itu balut, saudara. Dia punya kakak disuruh balut. Jadi tanpa mengeluarkan kaca, langsung dibalut. Saudara bisa bayangkan ya, kaki saudara kena pecahan kaca, langsung dibalut. Wis bayangkan, ngeri-ngeri ya. Jadi langsung dibalut sama kakaknya dengan jaran pincang-pincang, nggak sengaja kesenggol sama lantai. Dia berteriak kesakitan, akhirnya mamanya dengar, terus diperiksa, kaget.
kakinya sudah mulai busuk, bernanah, sang mama langsung lapor sang papa. Nah, apa yang terjadi? Papanya tambah marah, yang namanya kaki ini langsung dioperasi di dapur, saudara ya, untuk mengeluarkan pecahan kaca. Nah, ini cerita yang sering terjadi di kehidupan kita. Kita punya luka-luka, kita punya luka-luka lama, mungkin dulu sebelum kita berumah tangga, sebelum jauh-jauh hari sebelum kita berkeluarga, kita punya luka lama. Mungkin orang tua bicara kasar dengan kita, atau mengutuki kita, atau apa ya, nggak pernah memuji kita, menyalahkan kita. Itu luka-luka lama yang kita bawa sampai kita menikah. Kita nggak bereskan. Itu sama kita membiarkan potongan kaca, tapi kita balut. Ya, kita nggak mengambil sumbernya, kita nggak membereskan luka-lukanya, kita balut aja. Kesenggol sama istri, langsung teriak-teriak, saudara. Ya, awal-awal saya menikah itu kejadian. Livia itu sampai bingung. Aku tuh ngomong biasa, masa gitu itu kasar sih. Sampai ngomong gitu istri saya. Bagi saya, iya itu kasar, ya kan? Karena apa? Karena ada pecahan kaca dalam hati saya, gitu ya, nggak dibereskan. Saya masuk dalam pernikahan, Livia ngomong biasa, saya tersinggung bukan main. Saya sakit hati, saya marah, ya kan? Suara saya jadi keras, kayak gitu ya, nggak dibereskan. Nah, apa luka lama saudara? Bereskan dulu sebelum saudara berkomunikasi dengan pasangan, dengan rekan kerja, mungkin juga di pelayanan. Ambil dulu, bereskan dengan Tuhan. Amin, saudara. Ya, ada satu poin yang lucu di bidai kedua ini. Saudara boleh catat, gajah dalam ruangan. Nah, tadi saudara tak suruh bayangkan 3 sampai 4 kejadian menyenangkan, 3 sampai 4 kejadian yang menyedihkan dalam kehidupan saudara. Sekarang saya suruh saudara membayangkan ada gajah dalam ruang tamu saudara. Nah, mulai bayangkan. 3 detik. Sudah? Saudara bisa bayangkan ada gajah dalam ruangan saudara, dalam ruang tamu saudara loh. Sekarang ini loh ada gajah. Apa yang saudara rasakan? Jawab yuk. Supaya saya enggak krik-krik sendiri di sini. Ayo, 2 orang boleh. Apa yang saudara rasakan kalau ada gajah saat ini di dalam ruang tamu saudara? Ya, Sumpah, Doni, sumpah kita kok. Sumpah. Hah? Sumpah. Oke, sumpah. Yang lain, lanjut. Open mic, yuk. Siapa lagi? Gajahnya belum mandi. Apa, Yer? Gajahnya belum mandi, Om Ambu. Bau, betul ya, bau. Ada yang ngomong panik gitu ya, sumpek, ya kan? Pasti kerasa mengganggu kan, ada gajah dalam ruangan gitu ya. Nah, saudara bayangkan ternyata ada loh beberapa gajah dalam ruangan keluarga kita gitu ya. Jadi ukurannya sudah pasti mengganggu, ya kan? Mengganggu aktivitas kita. Kita nggak bisa jalan nih, mau ke kamar mandi ya kehalang. Gajah itu kalau parkir ya pasti habis, ya kan? Baunya, ya kan? Nggak mungkin kita pura-pura nggak bau gitu loh ya. Nggak mungkin seisi rumah nggak ada yang bau, nggak ada yang terganggu kalau mau mondar-mandir melihat gajah duduk-duduk di tengah ruang tamu kita, ya kan? Kita nggak mungkin sebetulnya bisa mengabaikan kehadiran sang gajah. Kita nggak mungkin mengabaikan kehadiran sang gajah. Tapi ini yang terjadi dalam banyak rumah tangga, ya kan? Kita sering menganggap masalah itu nggak ada. Nah, saya ulangi ya. Kita sering menganggap masalah itu nggak ada, ya kan? Masalah itu nggak real, gitu ya. Dan cenderung menghindari untuk membahas, menghindari untuk menyelesaikan, ya kan? Jadi kita menghindari, diabaikan, dianggap nggak ada. Padahal itu ada loh. Sebetulnya kita ini ada masalah, ya. Saya ngomong sama istri mungkin. Sebetulnya kita ini ada masalah, gitu ya. Kenapa kok ini hutang nggak selesai-selesai gitu ya, contoh ya. Itu harus kita bahas. Itu gajah. Itu harus kita selesaikan. Apa gajah dalam rumah saudara? Dianggap nggak ada, jangan. Itu mengganggu aktivitas kita loh. Kita nggak bisa mengabaikan, ya kan?
kita harus selesaikan dan kerjakan sama-sama. Ya, jangan biarkan dia parkir berlama-lama, ya kan? Jadi sampai di buku ini di buku ini ada gambar pendeta Kevin Mayer itu bagi-bagi stiker di jemaatnya. Kevin Mayer ini kan punya gereja juga yang digembalakan, yang menulis buku Home Run ini. Dia bagi-bagi stiker, gambarnya papa, gandengan sama mama, gandengan sama 2 anak. Saudara pernah lihat ini? Stiker ini kan sering ya, papa, gandengan mama, gandengan 2 anak, kan terlihat membahagiakan. Yang terakhir, sebelah kanannya lagi gandengan sama gajah gitu ya. Jadi lucu. Itu ditempel di mobil-mobil untuk memperingatkan jemaatnya bahwa, hei, masih ada gajah loh dalam rumah kita. Ada masalah yang belum selesai loh ternyata. Tapi ya jangan cari-cari masalah. Kalau sudah merasa aman dalam Tuhan, ya sudah. Lanjutkan, saudara ya. Jangan terus dicari, ada gajah, ada gajah. Nggak ada. Kalau sudah nggak ada, ya nggak ada. Saya bicara buat yang masih ada, gitu ya. Jadi, seseorang dengan karakter yang sehat, pasti mau mengakui kalau kita ini ada masalah. Saya ulangi, seseorang dengan karakter yang sehat, pasti mau mengakui kalau kita ini ada masalah. Dan tidak berpura-pura kalau itu tidak ada. Ya, tidak sembunyi, tidak mengelak, bahkan mau berkonfrontasi secara sehat. Konfrontasi secara sehat. Jadi saya selalu ngajar kalau mau marah, oh bukan saya yang ngajar ternyata. Saya ingat mumpung ada Bu TL di sini. Ini beliau yang ngajar. Si Aryani selalu ngajari saya, kalau mau marah, marahlah dengan elegan. Nah, ini kata-kata Bu Aryani. Ini, saya masih ingat sampai hari ini ajaran beliau. Marahlah dengan elegan. Kalau saudara mau berkonfrontasi, yang sehat, saudara ya. Punya emosi yang sehat, marah yang elegan, yang berkelas. Jangan kayak preman, gebrong-gebrong pintu, gebrong-gebrong meja, teriak-teriak. Nah, elit sama sekali gitu loh, saudara ya. Jadi kalau mau marah, yang elegan. Ngomong sama pasangan, ngomong sama anak, ngomong sama siapapun, bereskan dengan dewasa. Ya, cara menang di bidai 2. Cara menang di bidai 2. Yang pertama, hargai orang lain lebih dari diri sendiri. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain. Jadi menghargai orang lain lebih dari diri sendiri, ya kan? Kita punya kewajiban untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi sehingga posisi kita itu di hadapan Tuhan naik. Kayak segitiga, saudara ya. Kalau ini dibahas, saya enggak gambarkan di PowerPoint. Kalau ini segitiga, saudara ya. Sisi kiri adalah suami, sisi kanan adalah istri, atas itu adalah Tuhan. Kalau saudara punya masalah dengan pasangan, suami mendekat ke Tuhan, istri mendekat ke Tuhan, otomatis kalau sama-sama naik ke Tuhan, jarak antara suami dan istri akan semakin dekat, saudara ya. Saya gambar aja, saudara mungkin bingung. Saya gambaran aja. Saya gambar di sini bisa nggak ya? Oke. Oh sorry, ini nggak bisa buat gambar. Sorry, tak cari yang screen yang bisa saya gambar. Share screen, ini penting soalnya. Whiteboard ini aja. Nah, ini saudara, saya gambar ya. Ini Tuhan. Tuhan. Ini suami, ini istri. Nah, suami dan istri ada jarak yang memisahkan, ya kan? Jauh nih. Ini berarti lebar. Nah, kalau suami mencari Tuhan, istri mencari Tuhan, kita jaraknya semakin lama semakin dekat, saudara. Nangkep ya, saudara ya. Terus akan menjadi segitiga. Tapi semakin dekat, semakin mendekat ke Tuhan, jaraknya suami sama istri semakin dekat, semakin sehati, gitu ya. Nangkap saudara ya. Jadi hargai pasangan, hargai orang lain lebih daripada diri sendiri. Cari Tuhan yuk. Kalau punya masalah dengan pasangan, masih belum bisa membereskan, hati masih emosi, mungkin cari Tuhan, bawa doa. Ya Tuhan itu hidup loh. Tuhan itu adalah dalam perahu.
Kadang kita lupa kalau Tuhan itu ada di perahu kita, di perahu rumah tangga kita, di perahu pekerjaan kita, itu ada Tuhan. Tapi kadang kita lupa kalau sudah marah sama pasangan. Ya, kembali ingat ya. Yang berikutnya, cara menang di bidai 2, beri lebih dari yang kita ambil. Beri lebih dari yang kita ambil. Bicara menambahkan nilai. Ya, jadi lakukan lebih banyak. Selalu prinsipnya lakukan lebih banyak. Beri lebih banyak, tabur lebih banyak. Ya. Yang berikutnya, ampuni kesalahan yang tidak bisa kita lupakan. Ampuni dulu. Kita tidak bisa lupakan mungkin. Ya, ampuni. Ini masih tidak jauh-jauh dari kehidupan keluarga ya. Jadi kita mulai lebih dahulu. Kita mulai lebih dahulu. Kita mau menang atas hubungan, saudara ya. Kita mau menang atas hubungan. Nah, berikutnya menang di bidai 2 ini yang paling saya senang. Dan mungkin saudara juga senang. Izinkan Tuhan mengubah orang lain. Saya ulangi, izinkan Tuhan mengubah orang lain. Entah itu suamimu, istrimu, papa, mama, anak, izinkan Tuhan. Sampai suatu titik kita harus sadar bahwa itu tanggung jawab Tuhan loh. Bukan tanggung jawab kita, ya kan? Kadang kita itu terlalu bersemangat untuk mengubah pasangan kita, bersemangat mengubah orang lain, bersemangat mengubah member-member CG kita, ya di sini, ya kan? Bersemangat kita itu. Nggak sadar bahwa itu bagiannya Tuhan loh. Yang memberikan pertumbuhan. Bagian kita cuma menyiram, ya kan? Menyiram. Jadi kita harus sadar bahwa izinkan Tuhan mengubah orang lain, ya kan? Kadang itu kita terus kejar, saudara. Terus kejar. Kayak kita ngejar closingan gitu, saudara ya. Closingan, entah itu closingan insurance atau closingan rumah. Kita tuh kejar terus, dianggap klien gitu, dikejar. Ini harus aku yang menangkan gitu ya. Nggak boleh orang lain yang menangkan gitu ya. Orang ini harus menang di tanganku gitu ya. Keliru, saudara. Izinkan Tuhan mengubah orang lain. Jadi bukan bagian kita kok. Kita tuh cuman bersaksi, ya kan, menabur kebaikan, memberi yang terbaik, ya kan, mendoakan, kayak gitu-gitu. Itu bagian kita untuk menang di area hubungan. Kalau saudara kejar terus, tabrak terus, saudara malah tidak menjaga jarak. Kayak di tol itu, tidak menjaga jarak, saudara seruduk bumper orang lain. Kalau saudara tidak jaga jarak, ya jaga jarak. Izinkan Tuhan yang bekerja mengubah orang lain, bukan kita. Ya, bagian kita lakukan yang terbaik, menabur yang terbaik, berdoa, berikan yang terbaik. Ya, lanjut. Saudara masih kuat untuk bidai ketiga? Ada kekuatan? Lambaikan tangan. Saya haus. Saya mau minum. Saudara boleh minum kok. Masuk di bidai terakhir ya. Final ya. Ini gambarnya supaya bersih gimana ya? Oh, sorry, tak X. Nah, akhirnya bersih. Kita sudah lari ke karakter, lari ke hubungan. Sekarang kita mau lari ke bidai 3. Bicara tentang hasil. Nah, ya, larinya betul, saudara. Ke kanan dulu, baru ke kiri. Jangan saudara dari home plate gini. Ini tetot gitu ya. Bidai 3. Bidai 3. Jadi bicara tentang hasil, bicara tentang ini proses, bicara tentang kerja keras, ya. Nah, ini jadi PR juga buat saya pribadi. Mungkin juga sebagian orang di tempat ini malam hari ini. Karena apa? Saya berusaha mengejar jadi orang yang baik, jadi orang yang cinta Tuhan, suka berdoa, baca firman, berhubungan yang baik dengan teman-teman di CG, berhubungan baik dengan keluarga, dengan pasangan. Tapi saya masih bekerja keras di bidai 3, saudara. Saya merasa saya belum maksimal di area ini. Saya merasa
untuk area bidai 3, hasil, proses, kerja keras, masih banyak PR. Saya pribadi, nggak tahu saudara ya, ini bicara tentang saya pribadi, masih banyak PR yang harus dikerjakan. Jadi bidai ini bicara tentang hasil, proses, dan kerja keras. Harus melewati pertumbuhan dulu. Jadi bicara kita mencintai proses, ya kan? Ada poin penting yang di sini yang mau saya bagikan tentang Daud, saudara. Poinnya ditulis begini, saudara boleh catat poin ini ya, poin di bidai 3. Mengganti umban dengan pedang. Saya ulangi, mengganti umban dengan pedang. Saudara tahu umban itu senjatanya Daud yang paling terkenal di Alkitab itu. Daud mengalahkan Goliat menggunakan umban, ya kan? Ambil batu, kerikil, terus diumban, kena ke kepala Goliat, ya kan? Itu yang cerita yang paling fantastis, dramatis, dan terkenal di kehidupan Daud. Daud yang kecil, Goliatnya besar. Nah, tapi Daud tak pernah menggembar-gemborkan umbannya. Daud tak pernah lagi membahas umbannya waktu dia menjadi seorang raja. Pernah saudara baca ayatnya, Daud membahas tentang umbannya, kemenangannya atas Goliat, pernah? Saudara baca kitab Raja-Raja, saudara baca Samuel, saudara masa menemukan Daud itu membanggakan umbannya? Kenapa kok judul poinnya mengganti umban dengan pedang? Itu bicara masalah kita harus upgrade, saudara ya. Kita harus upgrade. Daud tidak bisa lagi pakai umban waktu jadi raja. Daud tidak bisa lagi pakai cara yang lama waktu dia jadi raja. Daud tidak bisa menetapkan standar pada prajurit-prajuritnya untuk semua pakai umban. Nangkap saudara ya. Tidak pernah dibaca di Alkitab. Semua prajuritnya pakai pedang. Mau tidak mau, Daud juga harus pakai pedang. Makanya judulnya, poinnya mengganti umban dengan pedang. Itu bicara masalah kita mau di-upgrade ke level berikutnya. Ya kan? Kita mau belajar naik level kita. Kehidupan kita ini harus diubahkan, dibangun, di-upgrade. Nah, ini bidai ketiga, saudara ya. Kita harus mau mengganti umban kita dengan pedang. Contoh, di masa pandemi banyak sekali pengusaha-pengusaha yang pekerjaannya terganggu. Pasti umbannya sudah tidak efektif. Mereka harus belajar main pedang, sama seperti Daud, ya kan? Untuk bisa memimpin pasukan banyak, jadi raja atas Israel, menguasai musuh-musuhnya, itu butuh pedang. Di kehidupan kita apa, saudara? Coba temukan. Apa kita masih bertahan dengan umban, atau kita mau belajar main pedang? Ya, kita bicara hasil, saudara. Sekarang ini kita bukan lagi ngomong karakter. Saudara boleh punya karakter yang baik, orangnya jujur, lemah lembut, apalagi sangat pandai berkomunikasi. Tapi kalau saudara tidak punya keterampilan, saudara tidak mau di-upgrade, kita tidak akan cetak skor. Bidai 3 tidak akan kita lewati, saudara. Kita harus menang di area ini, saudara ya. Jadi apa sih umban-umban saudara yang harus diganti dengan pedang? Malam hari ini saudara coba renungkan. Apa yang harus saudara ganti? Gitu ya. Saya ya ini karena Ko Philip juga beberapa kali kelepasan ngomong ya di renung saat teduh. Saya sampai ngomong sama istri, kelihatannya Ko Philip ini punya saham ya. Kok yang dibicarakan tuh dividen ya kan, ngomong saham gitu ya. Nah, terus terang jujur saya sama istri mulai belajar. Ini hal baru. Mengganti umban dengan pedang. Kami harus belajar sedikit-sedikit menabung di saham, belajar baca grafik, belajar
lihat perusahaan mana yang baik, yang sehat, tempat kita berinvestasi. Itu pedang yang baru buat kita loh. Pedang saudara apa yang baru? Ya kan, saudara nggak bisa bertahan dengan umban. Kita sudah ganti musuh nih, bukan Goliat, tapi banyak raja-raja Filistin yang lain gitu loh. Kalau saudara nggak pakai pedang, terus mainnya umban, terus perang-perang lawan raja yang lain, kalah gitu ya. Jadi ayo kita mulai renungkan malam hari ini, ya kan? Apa pedang yang harus kita pelajari? Tuhan itu mau punya anak-anak yang cakap. Catat saudara, Tuhan itu mau punya anak-anak yang cakap, ya kan? Yang berdiri di hadapan raja-raja. Hidupnya harus berdampak. Hidupnya harus bernilai. Saya ulangi ya. Tuhan mau punya anak-anak yang cakap, yang berdiri di hadapan raja-raja. Hidup kita itu harus berdampak dan harus bernilai. Ya kan? Apa itu bernilai? Saya sering mengkhotbahkan ini di Adiasa, saudara ya. Tak bawa ke sini tidak apa-apa ya. Firman ini sering sekali saya bawakan di Adiasa. Teman-teman yang pernah menemani saya pelayanan di Adiasa pasti sering dengar. Kehidupan yang bernilai. Mempunyai kehidupan yang bahkan dihidupi orang lain setelah kita meninggal. Ya, saya ulangi. Kita punya kehidupan yang bernilai, yang bahkan sampai kita meninggal pun orang lain masih menghidupi nilai hidup kita. Contoh yang paling favorit, Tuhan Yesus. Hidupnya nggak panjang loh, 33,5 tahun. Kita rata-rata di sini lebih tua dari Yesus. Di saat itu loh ya. 42 saya, yang lain juga 30-an sekian. Yesus 33 tahun setengah sudah disalib. Tapi hidupnya sangat berdampak dan bernilai. Dan bahkan sampai hari ini seluruh dunia menghidupi hidupnya Yesus. Nangkep ya? Punya kehidupan yang bernilai itu sampai waktu kita tidak ada pun orang lain masih menghidupi kehidupan kita. Saya mau sharing satu nilai yang saya hidupi, saya dengan istri. Saya punya papa mertua, saudara ya, meninggal 4 tahun yang lalu. Sampai hari ini saya bahkan masih menghidupi nilai-nilai beliau. Jadi kadang kalau malam, paling sering kalau malam kita tuh, saya sama istri itu bahas tentang yang namanya Francis Leong Wijaya itu, saudara ya. Itu nama mertua saya, Francis Leong Wijaya. Orang ini kok cepet dipanggil Tuhan gitu ya. Saya sangat menyayangkan gitu loh. Padahal orang ini sangat memberkati. Kehidupannya itu bernilai. Banyak nilai-nilai hidupnya yang sampai hari ini saya sama istri itu pegang. Contoh, papa mertua saya itu tidak pernah sama sekali mengeluh. Itu nilai hidupnya. Dia tidak pernah mengeluh. Secara manusia saya lihat, wih susah sekali loh dia melewati tantangan itu. Saya tidak cerita di sini lah masalah yang dihadapi ya. Tapi secara manusia saya bisa merasakan layak kalau dia itu mengeluh. Tapi tidak pernah keluar dari mulutnya. Dia itu mengeluh. Itu yang sampai hari ini saya sama istri perbincangkan dan tiru, terapkan. Kita tidak boleh mengeluh. Karena apa? Kita lihat Papa lu tidak pernah mengeluh. Itu nilai hidup. Saudara harus punya hidup yang demikian. Sampai hari ini saya masih suka bikin kotor rumah. Sama persis kayak papa mertua saya bikin kotor rumah. Contoh, papa mertua saya itu suka melamir tembok. Sekarang saya juga punya hobi dan kesenangan yang sama. Beli online semen, pelamir, saya lihat tembok yang ngesip, saya kerok-kerok, saya pelamir. Sore harinya istri saya marah-marah sambil vakum, sambil membersihkan debu-debu di lemari, debu-debu di lantai. Sama persis kayak mama mertua saya ngamuk-ngamuk sore-sore gara-gara papa mertua saya bikin kotor rumah. Itu nilai-nilai kehidupan yang saya contoh. Ya kan? Ayo, hidup saudara jangan biasa-biasa. Upgrade, punya nilai. Sampai suatu hari, meskipun kita mungkin sudah pulang ke surga, anak-anak kita itu tetap membicarakan kita. Amin. Anak-anak kita itu tetap memanggil nama kita. Papa itu luar biasa. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah bersungut-sungut, terus semangat.
optimis. Orangnya optimis bapak mertua saya itu, sangat-sangat optimis. Saya pernah ngomong sama istri, kita berdua ngomong, "Papa, kita ini loh kerja konveksi, hasilnya luar biasa. Kalau dilihat nota, itu besar, raksasa, bikin wow gitu loh. Tapi kok kita nggak punya tabungan ya Pak ya, heran." Terus dia ketawa, "Itu loh lihat Hagen sama Warren. Ya itu, ya uangmu lari ke situ," dia bilang gitu ya, dengan sangat santai, "Ya uangmu lari ke situ, makanya kamu nggak punya tabungan," ya kan. Barusan sadar, iya ya, lihat anak-anak sehat, gede, pinter-pinter, itu menguatkan. Ya, punya nilai yang positif, sampai anak cucu kita masih membicarakan kita. Amin. Punya nilai hidup yang berdampak. Ya, lanjut. Poin penting di Bidai 3, saudara. Oh ya, sebelum masuk poin penting di Bidai 3, saya mau share sesuatu. Saudara kalau mau upgrade diri, kalau saudara tertarik dengan poin-poin ini dia bukunya, saudara. Sorry. Ini dia bukunya. Nah, judulnya Home Run, punyanya John Maxwell dan Kevin Mayer. Harganya sangat ekonomis, Kok nggak tidak kelihatan memberatkan tuh? kantong, ya kan? Kalau saudara seumpama saudara kesulitan untuk beli, saudara boleh pinjam saya, ya. Saudara boleh pinjam. Buku ini selalu saya pinjamkan. Sudah beberapa orang yang pinjam, sudah beberapa orang yang tak pinjami juga, pinjemen itu ya. Loh, udah kelihatan? Sorry. Iya kok nggak kelihatan. Tadi cuma Sorry, billboardnya tak kok. ulang. Sudah kelihatan? Nah, udah. Sudah ya? Nah, ini judul bukunya, Home Run, Kevin Mayer, John C. Maxwell. Ya, John Maxwell. Harganya 68.000. Kalau nggak salah ini yang apa? Yang halamannya itu warnanya apa istilahnya? Coklat. Yang kertasnya biasa. Kalau saudara mau yang kertasnya bagus, kalau nggak salah 90.000 sampai 110. Yang kertasnya bagus, tapi kertas bukan masalah ya kan. Yang penting kan isinya, betul? Saudara boleh beli online. Kalau saudara punya kesulitan, japri saya, tak pinjami bukunya. Sekarang lagi di tempat saya bukunya. Jadi saya sudah selesai baca 2 kali. Tahun depan saya mau baca lagi dan baca lagi. Karena sebetulnya kalau boleh jujur, ini buku terbaik yang saya baca. Ya, saya sudah banyak baca buku, ini yang terbaik. Belum pernah saya ketemu buku yang sebaik ini, saudara. Serius. Nggak tahu kalau saudara ketemu nanti setelah baca ini, saudara ternyata ngomong, "Oh ternyata kalah, Kombun. Ini ada yang lebih bagus lagi." Ya monggo saya pinjem gitu ya, atau saya beli gitu ya. Jadi ini buku terbaik saat ini yang pernah saya baca. Gitu, oke? Nah lanjut. Nah, jadi poin penting di Bidai 3 tentang proses, hasil, kerja keras adalah yang poin perlu saudara garis bawahi bahwa talenta setiap orang itu berbeda-beda. Nah, talenta setiap orang itu berbeda-beda. Ya, sering kita itu merasa gini, saudara. Aku ini talentanya apa ya? Itu kalimat istri saya dulu. Dia tanya, talentaku itu apa? Sering tanya saya. Saya ngomong gini, mungkin Tuhan itu apa ya? Mengubur talentamu terlalu dalam. Jadi kamu gali gak ketemu. Nah, mungkin saudara punya pertanyaan yang sama. Talentaku itu apa ya? Ya, saudara mungkin perlu menggali lebih dalam. Saudara naruhnya ke daleman gitu loh, digali nggak ketemu-ketemu. Tapi bukan itu joknya. Masalahnya itu kita itu sering melirik lapangan orang lain. Kita itu sering melirik lapangan orang lain. Kita nggak mencetak skor sama sekali karena kita ngeliatin lapangan orang. Nangkap saudara ya. Kita nggak mencetak skor, kita nggak berbuat apa-apa karena kita fokus pada talenta orang. Nggak fokus sama talenta kita. Itu masalahnya. Padahal kita tahu bahwa talenta setiap orang itu beda-beda. Ya, jadi di buku ini saya sadar bahwa kehidupan sukses, kehidupan yang berhasil, kehidupan yang utuh,
itu terletak pada saat kita taruh lutut kita dan kita temukan apa sih kehendak Tuhan atas hidup kita, dan kita pakai kekuatan Tuhan untuk mengejarnya. Itu hidup yang utuh, itu sukses, ya kan? Jadi lewat buku ini saya yakinkan pasti semua orang bisa sukses, semua orang bisa berhasil. Karena apa? Saudara akan temukan kehendak Tuhan. Saudara tidak perlu fokus talenta orang, tidak perlu fokus hak lapangan bermainnya orang, lapangan bertandingnya orang lain, ring tinjunya orang lain gitu ya. Saudara fokus di ring saudara. Ya, fokus di ring saudara. Isi talenta saudara apa? Saudara perlengkapi. Saudara saya ada satu quote bagus. Saya lupa siapa yang nulis ini ya. Saya tahu di Instagram kalau nggak salah. Kalau kita mau menilai diri kita sukses, itu jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita mau menilai diri kita sukses, itu bandingkan diri kita dengan diri kita yang kemarin. Saya ulangi ya. Kalau kita mau menilai kesuksesan kita, bandingkan diri kita dengan diri kita yang kemarin, diri kita bulan lalu, diri kita tahun lalu, diri kita 10 tahun lalu, mulai bandingkan. Saudara sudah di mana? Saudara sudah melangkah, sudah berlari berapa jauh, saudara sudah diajak Roh Kudus berlari berapa jauh. Coba hitung. Kalau Ko Philip sering ngomong, hitung berkat-berkatmu, gitu ya. Sudah jangan bingung hitung berkat orang, jangan bingung hitung talenta orang, lihat lapangannya orang, lihat dirimu sudah dibawa berapa jauh sama Tuhan, itu suksesmu. Jangan fokus sama lapangan orang. Nah, kalau saudara sukses sama lapangan saudara, kalau saudara fokus sama talenta saudara, saudara pasti akan upgrade. Contoh, beli buku yang tadi, kayak gitu ya. Setelah selesai ini CT, langsung klik Tokopedia, cari buku tadi, gitu ya. Contoh. Atau lihat YouTube, ya kan? Banyak hal saya pelajari dari YouTube sekarang, bongkar sepeda, ya kan? Bahkan istri saya sampai ngomel-ngomel, wes gak usah lihat di YouTube terus, saya itu loh belajar pingpong dari YouTube, saudara ya. Cara nyemes, cara ngeblok, cara servis, macam-macam. Saya belajar dari YouTube, lucu-lucu, saudara ya. Dipraktekkan, nggak iso, angel. Ternyata itu memang learning by doing. Lihat YouTube tuh nggak bisa sakti gitu ya. Harus coba. Tapi banyak hal kita pelajari sekarang dari YouTube. Cara bongkar pasang sepeda, cara saya bongkar door trimnya pintu, saya setting mesin, audio, macam-macam, setting apapun lah. Sekarang semua saudara bisa dapatkan dari YouTube. Ayo upgrade gitu ya. Fokus pada talenta saudara. Ayo upgrade diri. Beli buku gitu ya. Ikut seminar, ya kan? Besok ada parenting, MSCS, ikut seminar. Saudara kalau nggak mau upgrade, nanti ketinggalan. Anak saudara tambah lama tambah rewel, saudara hilang akal gitu ya. Nggak tahu gimana kalau saudara nggak mau upgrade. Ikutlah seminar. Saya selalu mau gitu loh, apalagi yang gratis. Mau bayar aja mau loh, apalagi yang gratis ya kan. Ikut kursus, nah ini berbayar. Kalau mungkin pandemi sulit, baca YouTube apa lihat YouTube aja dulu yang nggak berbayar ya kan. Menambah nilai supaya hidup kita bernilai, menambah nilai ya kan. Apa contohnya menambah nilai? Saya barusan aja kemarin kalau nggak kemarin lusa, saya lihat YouTube-nya Haryanto Kandani, saudara ya. Saudara pernah tahu motivator Haryanto Kandani? Dia ngambil contoh botol minum, ya kan? Botol minum itu diisi air mineral. Harganya berapa, saudara? 2.000 ya? Setuju ya? Nah, diisi air mineral. Harganya 2.000. Ganti sekarang. Kopi. Ayo, Starbucks nggak perlu 20.000. Kalau kopi yang janji jiwa 20.000, ya kan? Diisi kopi. Botolnya sama. Nilainya jadi 20.000 kalau isinya kopi, ya kan? Mau lebih mahal? Ganti madu asli. Berapa? 200.000, ya kan? Botolnya sama, tapi madu asli isinya
200.000. Nah, yang luar biasa, botol yang sama bisa jadi 2 juta loh kalau isi parfum. Betul nggak? Ya kan? Jadi kadang hidup kita juga gitu, saudara ya. Kita ini yang mahal itu isinya. Nangkep saudara ya. Yang mahal itu isinya, saudara. Jadi seringkali kita itu sibuk bungkusnya. Kita sibuk botolnya, ya kan? Apa yang kita pakai, apa yang kita punya, ya kan? Menjadi hal yang mengganggu memang. Naik mobil Sigra, masuk lobi hotel, masuk bandara Juanda, itu mengganggu. Tapi itu botolnya, nggak penting, ya kan? Yang penting isinya, saudara. Ya, saudara nggak usah bingung proses botolnya, dikasih stiker supaya kelihatan mahal, dikasih apa ya, tulisan-tulisan yang bagus-bagus supaya kelihatan keren. Yang penting isi botolnya itu apa? Air, kopi, madu, parfum. Pilih mana? Saudara yang isi, ya kan? Ayo diisi setiap hari dengan hal-hal yang positif, di-upgrade setiap hari supaya nilainya bertambah. Amin, saudara. Ya, sudah jam 9 lewat, kita masuk poin terakhir. PT3 sudah lolos, masuk poin terakhir. Ini termasuk kesimpulan, saudara ya. Kembali ke home plate. Nah, kenapa kok kembali ke home plate? Ini akan menjadi satu lingkaran yang nggak akan pernah berhenti, saudara, putarnya. Jadi dari home plate, saudara lari ke bidai 1, perbaiki karakter, lari ke hubungan dengan pasangan, dengan rekan kerja, dengan pelayanan, kembali cetak skor lagi di pekerjaan, ya kan? Kembali lagi ke home plate, berlutut kembali esok hari untuk menemukan kembali apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi ini menjadi satu lingkaran yang tidak akan pernah berhenti, saudara. Saudara tidak bisa stop di karakter, tidak bisa stop di hubungan, saudara terus cetak skor dan kembali lagi ke home plate. Tidak bisa setelah saudara cetak skor, saudara tidak cari Tuhan lagi, tidak bisa, ya. Jadi home plate ini harus menjadi tempat di mana Tuhan itu tetap menjadi Tuhan di setiap musim hidup kita. Ya, saya ulangi. Tempat di mana Tuhan tetap menjadi Tuhan di setiap musim hidup kita. Ya kan? Sembah Dia bukan karena apa yang Tuhan punya, kata Ko Philip, bukan karena ada apanya, bukan dari apa yang Dia bisa beri, tapi karena kita mau mengenal pribadinya, karena kita mau mengenal kehendaknya, kenali lebih dalam, menyelam lebih dalam, temukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you semua buat waktu mau bertahan dengan saya. Berapa menit saya ngomong ini ya? Oh, direkam ya, puji Tuhan. Nanti ditaruh YouTube deh. Saya kasihkan sisa waktu buat Bu TL untuk menyapa kita semua. Kalau ada sedikit impartasi tambahan boleh, silakan. Si Aryani. Oh iya, doa penutup juga boleh deh. Tapi foto dulu ya sebelum doa penutup ya. Oke, silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Aku bagian bertanya aja deh. Hai, sangat terberkati ya semua dengan Boncuan ya. Lumayan kan kalian mendapatkan satu buku hanya dalam 1,5 jam. Boncuan sudah mengunyah, memama biak dan memuntahkan kembali supaya kita makan remah-remahnya dan jadi rema buat hidup kita semua. Gimana belajar sesuatu hari ini kan? Oke, yuk sharing yuk. Saya aja yang pandu sharing ya, supaya kita bisa tahu apa sih yang sedang terjadi. Oke, 1, 2, 3 orang sharing ya, 1 menit, 1 menit. Sampai jam berapa? Tadi mulai on time ya? Ih, Yeri belum apa-apa sudah live, kesel. WA dia suruh masuk lagi. Oh iya, udah. Ih, Teddy juga Mulai langsung. jam berapa tadi ya? 7:50 mungkin ya? Oke. Nggak apa-apa. Tapi Ya, ini sampai 9:30 oke kok. Oke, yuk.
dengerin dulu yuk. Kan Bonjol sudah selesai menabur, sekarang kita harus dengerin toh, kayak gitu kan. Oke, yuk. Oke, mendahului saya aja dulu ya. Saya tadi disinggung-singgung soal konfrontasi yang sehat, marah yang berkelas, dan jangan seperti preman, ya kan? Soal karakter dan aku sih mau bilang begini sih, mungkin kalau masih kelas preman, Anda masih marah-marah kayak gaya preman, itu sih masih kategori orang bayi rohani banget sih menurut saya. Maksudnya Anda harus pindahlah, upgrade lah. Ini sudah musim, ini sudah mau Tuhan sudah mau datang lah. Jadi beda. Cuman saya merasa tertohok banget waktu dia ngomong konfrontasi yang sehat karena merasa begini. Sebagai orang yang lebih semakin kita dalam dengan Tuhan, memang saya nggak preman lagi. Memang udah nggak bertengkar sambil teriak-teriak. Sudah elegan banget. Saking elegannya kita disebut namanya preman diam-diaman. Jadi kita bisa marah dengan elegan, diam 1000 bahasa, karena kita udah lebih dewasa rohani. Kelihatannya lebih baik kan daripada si preman yang tadi marah-marah, tapi sama mematikannya loh. Nah, jadi saya tertohok di situ sih. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita berdua sempat bahas, saya dengan suami, saya bilang, iya ya, tampang kita ini galak banget ya kalau lagi marah. Terus dia bilang, hah, kelihatannya preman, tapi ternyata cuma berani preman diam-diaman. Karena kalau kita udah marah, kita udah elegan, nggak ribut, diem aja, kayak gitu ya. Tunggu waktu Tuhan. Nah, jadi di bidang yang kedua ini saya belajar untuk, ya kita harus belajar konfrontasi yang sehat. Kalau enggak, ada banyak kehancuran bisa terjadi juga. Oke, silakan orang berikutnya. Saya udah sharing 1 menit. Silakan. Ada lagi? Anda belajar apa? Tadi ada 4 titik, home plate, bidai 1, bidai 2, bidai 3, dan kemudian back to home plate. Oke, 1 orang lagi. Silakan. Yuk, jangan pandang-pandangan. Udah lama nggak ketemu. Saya pengen dengar kabar Anda bagaimana, what happened, Anda baik-baik, survive, atau gimana? Ini kalau nggak ada yang mau saya tunjuk loh ya. Oh, Felix ya? Loh nggak, saya yang tunjuk Cek. Oh, Felix yang tunjuk. Oh iya, iya. Kamu cepat langsung inisiatif kayak gitu ya. Sebelum ditunjuk lebih baik aku yang tunjuk. Oke, oke. Ayo dengerin beberapa orang. Mungkin mau share bagaimana hidup Anda berpindah dari tujuan pribadi dengan kekuatan pribadi, pindah ke kekuatan Tuhan, atau Anda di level yang mana sih? Boleh sharing nggak? Nggak ada yang mau sharing? Bon, mereka nggak mau sharing karena aku yang tanya kali, Bon. Kalau kamu yang tanya, mungkin mereka mau sharing. Ya, karena mungkin di CT itu belum pernah Itu ya. kenal ya. Selama pandemi ini kita gabungannya juga via Zoom, belum pernah ketemu semua sebetulnya ini. Sungkan mungkin ya. Oh, Ya, saya iya buka sih. deh, nggak apa-apa. Ya, shalom. Menunjuk diri sendiri nih. Ya, saya sebenarnya memberi kesempatan dulu gitu ya yang lain. Eh, jadi saya sangat terkena ini sebenarnya malah di akhirnya ya, bukan di hasil, tetapi kembali ke home plate-nya itu. Jadi seringkali termasuk saya sendiri, saya ngerasa kita mungkin sudah ya menjalani ini semua. Kita mungkin sudah sempat saat teduh, kita mungkin sudah sempat berdoa meminta petunjuk Tuhan di home base kita. Lalu kita sampai ke masalah karakter. Kita juga mungkin sudah sempat dulu kita mengubah, kita menahan diri, maksudnya kita belajar bagaimana untuk mengendalikan diri, kita tidak jatuh di dosa yang sama. Lalu kita mungkin ke hubungan kita juga sudah sempat baik dengan keluarga besar, ataupun kita sudah baik dengan keluarga dengan ya minimal dengan papa mama, kita sudah maksudnya sudah mengampuni mereka.
Tetapi pada akhirnya kita itu berhenti sampai di hasil, yaitu ya kita melihat oh ya sekarang kita sudah menikmati hasilnya, ya Tuhan sudah memberkati kehidupan kita merasa ya memang sih kita orang Kristen memang diajarkan untuk berkata cukup begitu ya. Ya Tuhan, saya sudah cukup, saya sudah merasa sangat diberkati. Tetapi kita sadar loh, Tuhan itu nggak pengen cuma sampai di situ saja. Kita harus sadar kalau sebenarnya Tuhan itu pengen melakukan hal lebih ke dalam hidup kita. Kita nggak cuma begini-begini aja, gitu ya. Jadi kalau mungkin di dalam pekerjaan kita, mungkin kita akan merasa oh apalagi yang harus saya kerjakan, apalagi yang harus saya pikirkan untuk misalnya untuk mendapatkan hasil yang lebih. Nah itu pun sama yang sebenarnya Tuhan ingin memberikan kepada kita. Tetapi apakah kita mau, apakah kita tetap menikmati hasil itu, apakah kita tetap cuma sampai di base ketiga, yaitu kita melihat oh ada hasilnya, oh pekerjaan saya sudah sukses, oh pekerjaan saya sudah baik, saya tidak berkekurangan, sudah berkecukupan. Apakah cuma sampai di situ? Nah ini yang sebenarnya saya sangat saya pribadi sangat diberkati di bagian ini. Maksudnya ingat toh, kamu itu harus balik, kamu itu harus kamu begitu kayak orang main baseball ini, begitu dia lolos, setelah nanti giliran dia harus tetap lari lagi. Dia harus mengikuti pertandingan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi ini yang benar-benar hari ini saya mendapatkan ayo sadaro, Felix sadaro, kamu ini belum selesai gitu ya. Perjuangan kita ini nggak cuma sampai di sini. Itu aja sih, Ceh. Iya, terberkati ya, Fel. Kalau bahasa orang awam, berarti waktu kita sampai ke bidai 3, kita sudah lihat hasil, kita sudah melalui proses, kita sudah masuk ke comfort zone-nya kita. Jadi kita nggak mau lagi balik ke home plate, karena kan itu berarti kamu akan keluar dari comfort zone-mu, kamu harus upgrade lagi kan, karena kamu udah selesai di level 1. Kamu kan berarti masuk ke babak kedua dong, lebih panas lagi. Ya, bagus loh Felix. Oke, yuk kita foto aja kali. Doa dulu ya. Ada lagi yang mau sharing? Ada lagi belajar sesuatu? Bagus loh, kayak gini sharing akhirnya bisa dapat banyak hal lagi yang jadi poin-poin orang lain. Ada lagi yang mau sharing? Biasanya sharing settingan, Ji. Oh, ini sharing settingan, tak? Nah, ini nggak disetting hari ini. Emir. Iya. Kalau saya dapatnya itu gimana ya? Maksudnya itu nggak melulu kayak seluruh proses kehidupan, tapi ada beberapa case, entah itu dalam pekerjaan yang kemudian ada gamenya sendiri gitu loh. Kayak baseball itu ada game 1 atau nanti ada game mana gitu ya. Tapi kayak ada game-game yang maksudnya kalau buat saya yang tadi saya ingat itu adalah soal pekerjaan. Yang paling ingat itu apa yang saya alami adalah soal pekerjaan. Memang saya ada kebiasaan yang doa pagi gitu kan, saya doa pagi, benar-benar saya mesti berlutut cari Tuhan, kalau nggak gitu nggak kuat, karena hari-hari ini, terutama 2 bulan terakhir ini, di kantor tuh saya ada proyek yang cukup besar, itu 15 lantai perkantoran, dan itu bos saya tuh punya kebiasaan itu maki-maki gitu ya. Jadi desain itu kadang tuh sampai kudu mikirnya gini, wis lah ya, kasih itu aja ya, cari arsitek terkenal aja, daripada aku mau maki-maki terus gitu loh setiap hari. Tapi itu memaksa saya untuk saya pindah ke bidai 1. Jadi kayak diseret bidai 1, yaitu bicara soal karakter. Karena waktu maki-maki, bos saya itu kalau maki-maki karena saya video conference itu di depannya anak buah saya. Jadi mau nggak mau kan mereka melihat karakter. Respon saya gimana gitu loh dimaki-maki. Jadi itu benar-benar membentuk karakter saya, dan yang dimaki nggak saya aja, ada satu partner lagi yang orang kedua ini. Jadi selain saya juga harus melewati bidai 2, itu nggak mungkin saya lari ke bidai 4 gitu ya. Jadi saya harus lari ke bidai 2, saya berhadapan dengan karakter saya sendiri, yaitu bicara soal kerendahan hati dan
it is okay to be blamed. Itu yang selalu saya dapatkan quote untuk saya sendiri, prinsip saya, it is okay untuk disalahkan gitu loh. Itu yang membuat saya bertahan dalam pekerjaan. Kalau misalnya salah benar nggak apa-apa kok disalahin gitu. Nah akhirnya mau nggak mau masuk ke bidai 1, tadi 2 ya, yaitu hubungan dengan orang lain. Orang yang berpartner dengan saya yang ikut dimaki, saya mesti kuatkan dia. Saya mesti bangun confidence dia, saya mesti bangun semangat dia. Saya mesti bilang kalau ke dia, kalau Mun kamu dibilang bodoh, it's not talking about you gitu loh. Itu nggak personal gitu loh. Kalau kamu terus masukin hati, kamu nggak bisa mikir, kamu nggak bisa revisi ide-ide baru. Jadi saya jadinya tanpa sengaja, saya jadi nggak bingung sama saya tadi dimaki, saya bingung membangun dia gitu. Kalau kita nggak teamwork, nggak bisa lari ke bidai 3 gitu loh, nggak bisa mencapai hasilnya gitu loh. Buat saya selalu ingatkan dia, bersyukur kita itu lulusan arsitek Petra, bisa desain 15 lantai di Jalan Polisi Istimewa, mungkin nama kita nggak ada, kita cuma bagian desain di awal. It's okay, tapi itu sudah privilege banget, lihat itunya gitu. Jadi ya buat saya yang tadi Bun sharingkan itu bicara soal per case, nggak melulu kita melewatinya itu kayak barengan gitu loh. Mungkin di case pekerjaan saya lewati, belum tentu di case keluarga saya sudah lewati. Mungkin masih di bidai 1 contoh kayak gitu. Itu sih. Iya, thank you ya Mira. Kalian sharing ini sangat memperkaya loh, dan ternyata setiap orang itu menerima sesuai dengan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita kan. Nah, kalau Boncuan banyak bicara masalah keluarga, hubungan, setiap orang tuh menerimanya beda-beda loh, dan bagus loh Mira apa yang kamu dapat kayak gitu kan. Dan yang lain juga bisa praktekkan, maksudnya dalam pekerjaan jangan-jangan Anda nggak pernah dipromosikan. Kenapa? Karena nggak pernah menang atas diri sendiri kayak gitu loh. Jadi kita belajar ya. Semoga Anda diberkati dengan sharingnya Mira juga. Tadi yang Felix juga tentang comfort zone itu kan, itu sebenarnya kan ngomong Felix mau keluar dari comfort zone. Dia nggak mau lagi masuk ke yang setelah bidai 3 ke hot plate lagi. Kenapa? Karena kan berarti harus home plate lagi kan, karena kan berarti harus keluar dari comfort zone. Kalau udah sampai akhir proses kan harusnya udah happy-happy. Oke, ada lagi yang satu orang mungkin mau sharing soal keluarga mungkin? Ada yang siapa? Ivander. Oh, Ivander. Jangan lama ya, 1 menit aja ya. Aku terkenal lama. Iya, makanya Ceci sudah bilang harus 1 menit aja. Nanti semua orang left gara-gara Ceci yang pimpin. Enggak, saya simpel aja sih. Saya cuma diteguhkan dengan Bun tadi bilang menggunakan kekuatan dari Tuhan. Ya, kita tahu 2020 dan 2021 ini pandemi belum berakhir, banyak orang yang mengalami penurunan, termasuk orang tua saya mengalami penurunan gitu kan. Tapi puji Tuhan, berkat Tuhan itu dalam kehidupanku dan istri itu benar-benar unpredictable. Kalau teman-teman mengikuti perjalanan karirku di 2020 sampai sekarang itu benar-benar pekerjaan Tuhan. Ya, banyak berkat-berkat yang masuk tanpa kita harus bekerja keras. Betul-betul berkat Tuhan jadikan kaya supaya nggak menambahnya. Itu kayak ayat emas saya buat tahun-tahun ini. Nah, kita masuk 2021 itu dengan satu kegalauan. Galaunya gini, karena tahun ini adalah kami kan cicil rumah kan, ya, buat Bapak Ibu. Kami cicil rumah dan tahun ini adalah tahun terakhir fix bunga. Ya, bunga fix KPR tersebut. Akhirnya kita putuskan nggak kuat deh jual. Kita mau jual. Ya, tapi saya cerita nggak kuat ini bukan karena untuk kok nggak kuat ya, kok nggak berkemenangan ya, bukan gitu ya. Kesaksian tuh kadang-kadang memang hasilnya nggak selalu wow gitu loh. Tapi kalau memang kenyataannya memang harus jual ya kita jual, kita cut loss gitu kadang-kadang kan hitungannya. Nah kita berdoa Tuhan, kita minta pembeli tapi ya harganya jangan sampai hancur-hancur gitu loh. Ya mudah-mudahan kita berdoa terus sama mama juga berdoa sama istri supaya laku gitu ya. Dan ternyata Tuhan tuh benar-benar bisa kirimkan gitu loh, tanpa kita harus kemakan bunga buahnya banyak, tanpa kita harus kena penalti dan lain-lain.
semua prosedur tuh mulus, lancar gitu tiba-tiba. Tiba-tiba deadline kita itu bulan 4, Saudara. Bulan 4, bulan 5. Itu sudah fixnya habis. Dan Rabu besok kita tanda tangan notaris gitu. Jadi waktunya itu pas sisa 1 bulan gitu loh. Nggak berkekurangan sampai kita harus pusing. Karena kalau floating, kita tahu kalau bunga bank floating itu bisa sampai persentasenya belasan gitu kan ya. Dan itu sungguh sangat gigit ya, Saudara. Kayak gitu. Jadi saya semakin belajar tak pandemi ini benar-benar tidak ada kekuatan yang bisa kami andalkan gitu loh. Karena banyak sekali tuntutan, terutama anak yang baru lahir terus anak sekolah. Kalau pakai kekuatan sendiri, apalagi saya juga kayak Kobun tadi ngomong isi gitu ya. Saya juga semakin belajar untuk menambah isi saya berkualitas, Saudara. Karena saya tidak ada skill yang bisa saya jual. Saya kan cuma sales ya. Tapi sekalipun saya ini kemampuan terbatas, tapi saya percaya bahwa Tuhan saya itu tidak terbatas gitu loh. Kalau saya andalkan Tuhan, ya semua yang kekurangan-kekurangan saya ditutupi, bahkan dilebih-lebihkan. Sampai bahkan apartemen punya apa-apa juga terjual. Gitu kan, apartemen kita juga terjual gitu loh. Jadi Tuhan tuh kayak seolah-olah ngatur gitu. Halus gitulah. Jadi saya semakin diteguhkan bahwa semakin mengandalkan Tuhan di tahun-tahun ini tuh nggak rugi kok. Jadi kalau Anda punya teman-teman ya, saya tiba-tiba ada yang mau saya omongkan. Kok teman-teman punya utang, teman-teman punya apa, ya berubah dulu kayak karakter di Bida 1 ya, jangan pernah berhutang ya, jangan pernah main-main lah dengan uang gitu ya. Harus benar-benar bijaksana. Berubah dulu, tapi nanti Tuhan akan berikan gitu loh. Akan Tuhan tutupi semuanya gitu loh. Ya semoga bisa jadi berkat. Itu dari saya aja, sekian. Thank you. Wah, rekor loh 1 menit, Evander. Appreciate banget. Jadi sekalian promosi, kalau ada yang mau titip jual rumah boleh hubungi saya, nanti saya jualkan lewat Evander ya. Kita komisi bagi 2. Oke. Oke, yuk kita berdoa ya. Kita datang buat Tuhan yuk. Malam hari ini saya tahu bahwa Tuhan itu pasti mau bawa Anda untuk home run, Anda untuk selesaikan 1 putaran Anda, karena Tuhan itu bawa kita mau jadi kepala dan bukan ekor ya. Jadi kalau ada yang masih stuck di home plate, Anda masih belum bisa menyerahkan jurumudi hidup Anda kepada Tuhan, mungkin ini waktunya melepaskan ambisi pribadi dan coba-coba memperalat Tuhan untuk Anda, tapi ambillah adopsi apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup Anda ya. Terus kita pindah sama-sama di bidai 1, pindah lagi ke bidai 2, pindah lagi ke bidai 3 sampai kita balik lagi ya. Kalau ada satu area pekerjaan kalian sudah breakthrough, jangan lupakan area yang lain yang penting yang Tuhan percayakan ya. Di keluarga, di pelayanan ya. Jadi kita bawa semua. Yuk kita datang, kita berdoa buat Tuhan yuk. Tuhan, malam hari ini hamba berdoa membawa setiap anak-anak-Mu Tuhan, membawa Boncuan dan Livia, juga berserta semua domba-domba yang Boncuan dan Livia gembalakan Tuhan. Tuhan, bawa kami mengalami home run bersama-sama dengan Tuhan. Di tangan kami ada banyak tujuan-tujuan pribadi kami, banyak ambisi, banyak kepentingan pribadi kami. Tapi hari ini, waktu kami datang ke Tuhan, hamba berdoa, Tuhan gantikan tujuan pribadi kami, ambisi pribadi kami, ini dengan tujuan Tuhan. Supaya waktu tujuan Tuhan ada di tangan kami menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan untuk menyelesaikan tujuan Tuhan dalam hidup kami, dengan kekuatan yang Tuhan impartasikan bagi kami, dengan pengurapan yang datangnya dari Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap Bapak Ibu yang malam hari ini sedang mengalami stagnasi di sebuah level kehidupan, yang selalu gagal di dalam pengendalian diri, gagal di dalam hubungan, gagal di dalam proses keluar dari comfort zone-nya, sulit untuk berubah ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, mari tarik tangan kami hari ini Tuhan, supaya kami bisa menang dari diri kami sendiri, kami bisa punya hubungan yang harmonis dengan sesama Tuhan, di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan, dan juga kami juga bertumbuh di masa-masa sulit ini, seperti emas yang dimurnikan dalam dapur perapian api, dijadikan indah, dipilih oleh Tuhan untuk
untuk menyelesaikan maksud-maksud Tuhan yang mulia ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus bahwa kami masuk lebih dalam dengan Tuhan, bahwa kami mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap saudara yang percaya hari ini, orang-orang yang sedang dalam pergumulan Tuhan, biar kami stop menyalahkan orang lain, tapi kami mulai timbang diri kami Tuhan, dan bahwa kami maju bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Selamat malam. Yuk kita foto 21.30. Foto-foto. Ya, yuk foto ya, dibuka kameranya. Tadi 51, sekarang sisa 40 nih. Iya, Sudah sempat di absen tapi ya CGL ya. saya sudah kok. Aman, Oke. aman, sudah difoto. Ko Adi Mei. Jadi loh CT sama Ko Adi. Kita mau belajar keuangan di bulan Mei, saudara ya. Apa judulnya kok? Sama ya. Ayo sambil lihat kameranya ya. Siapa? Hah? Iya, Udah, hitung. ya. Ini yang lainnya nggak bisa? Oke, 1, 2, 3. Lagi. Oh, nggak bisa buka kamera. Oke, sebentar. Lagi ya. 1, 2, 3. Ye. Oke. Thank you semua buat waktunya. Semua Berarti ya. Iya. Thank you Yani sudah hadir. Thank you, Lee. Ya, bye semua. CT Mei mana Ko Adi? Sudah hilang. Oke. Wadi saya di sini. Judulnya apa Ko Adi? Judulnya. Belum ya? Besok pagi Ko Adi ya? Ya, besok pagi ya. Jam 6 ya? Ya, siap. Ada Petrus juga. Felix mau ikut. Oke. Jalan kaki. Iya, aku ikut deh. Jam Besok. 6 ya. Ah, Nah, jam 6 ya. ya. Bukunya di mobil kok, Isan. Oh iya, tinggal Ya, cari. Cai. Jangan taruh supaya nggak lupa. Oke, thank you semua. Bye. Oke. Guys ya. Thank you Kak Elisa. Bye.